Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami kelompok yang terdiri dari Ardian Saifullah Fattah, Muhammad Aulia Rahman, Muhammad Jabri Mustaqim, dan saya sendiri Muhammad Ihsan Aditya Lesmana. Saya sebagai perwakilan kelompok ini untuk mempresentasikan materi yang akan kami jelaskan. Yaitu materinya adalah chapter 6 perdagangan tekstil pada negara Cina. Mengapa Cina mampu menembus pasar global dan konglomerasi Cina mampu memenangkan pasar di hampir sebagian besar negara tujuan ekspansi bisnisnya. Kemudian pertama-tama akan saya jelaskan dulu perkembangan tekstil dari Cina. Perdagangan tekstil internasional telah diatur oleh sistem kuota yang dikenal sebagai Multi Fiber Agreement atau MFA sejak tahun 1974. Sistem ini dirancang untuk melindungi produsen tekstil di negara-negara maju dari persaingan asing. Nah, MFA ini ditugaskan untuk menentukan kuota negara yang menentukan jumlah tekstil yang mereka bisa ekspor. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2004, MFA ini dihapuskan oleh negara-negara yang menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang dibentuk pada tahun 1995. Nah, pada saat yang sama, banyak eksportir tekstil dari negara berkembang yang diharapkan memperoleh keuntungan dari penghapusan sistem kuota ini. Contohnya Cina, yang mulai bergabung dengan WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia sejak tahun 2001, yang mengakibatkan ekspor tekstil Cina melonjak. Pangsa pasar Cina dalam produksi tekstil dunia tumbuh menjadi 185 juta dolar pada tahun 2008. Cina mengambil keuntungan dari penghapusan kuota ini untuk memperluas ekspor mereka ke Amerika Serikat dan Uni Eropa, menggusur ekspor dari banyak negara berkembang lainnya, seperti Bangladesh, Vietnam, dan lainnya. Kemudian keuntungan Cina karena keunggulan komparatif yang membuat perdagangan Cina itu berhasil. Tidak hanya upah yang rendah pekerjanya, tenaga kerjanya, tapi produktif. Nah, kemudian pabrik-pabrik besar di Cina juga memungkinkan produsen untuk mencapai skala ekonomi yang tak terbayangkan oleh banyak negara berkembang lainnya. Jadi pabrik-pabrik besar Cina itu memproduksi produk tekstil itu sangat banyak dibandingkan negara berkembang lainnya. Kemudian infrastruktur negaranya juga baik, menjamin transportasi produk yang cepat dan perputaran kapal di pelabuhan itu yang tepat waktu juga. Nah, dengan infrastruktur yang baik ini, Cina dapat mengirim barang tekstil ke negara lain itu lebih cepat daripada negara-negara lain. Oke, lanjut. Menurut ketentuan masuknya Cina ke WTO, Amerika dan negara-negara perdagangan utama lainnya itu sampai tahun 2008 memaksakan kuota impor tahunan pada Cina. Jika mereka dianggap mengganggu di sini, bisa dibilang Cina itu terlalu banyak melakukan impor. Nah, Cina mencoba untuk menghadang tekanan ini pada Desember 2004 dengan mengumumkan akan memberlakukan tarif atas ekspor tekstil. Nah, dengan menaikkan biaya ini bisa mengurangi permintaan luar negeri, jadi ekspor itu bisa dibatasi. Nah, perkembangan impor tekstil Cina juga dimulai dari 8 bulan pertama tahun 2005. Impor Cina ke Amerika melonjak sebesar 64% dan impor Cina ke Uni Eropa juga mengalami peningkatan. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, mengapa Cina mampu menguasai pasar tekstil di dunia? Nah, salah satu strategi Cina untuk bisa bersaing dan menguasai perdagangan di pasar internasional yaitu menjaga nilai tukar yuan tetap lemah. Nah, semakin lemah mata uang, semakin murah harga ekspornya. Nah, pemerintah Cina melakukan berbagai intervensi untuk menjaga agar nilai tukar yuan ini tak kuat, tapi juga tidak terlalu lemah, sebab jika terlalu lemah, perekonomian dalam negeri Cina juga akan terpuruk. Nah, kenapa pemerintah Cina menjaga nilai tukar yuan ini? Sebab karena nilai tukar yang lemah, sehingga para investor asing yang ingin membuka pabrik di Cina itu semakin besar. Jadi pabrik-pabrik serta produsen untuk produksi tekstil semakin banyak. Nah, jadi
dijagalah nilai tukar yuan ini tetap lemah. Kalau tinggi, nah investor akan tidak melirik gitu nah, untuk menanamkan modalnya di Cina. Nah, cara pemerintah Cina menjaga yuan agar tetap lemah adalah dengan mencetak yuan banyak-banyak, karena sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak mencetak, nilai yuan itu juga semakin lemah. Cuma jangan terlalu banyak juga, yang kalau terlalu banyak akan mengakibatkan yuan tuh terlalu lemah. Jadi ekonomi Cina bisa memburuk. Nah, lalu selain mencetak mata uang yang banyak, pemerintah Cina juga membeli dolar. Nah, dolar yang dibeli itu tidak disimpan oleh pemerintah Cina, cuma dipinjamkan ke Amerika kembali dengan membeli surat utang bernama Treasury Securities yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kami. Salah kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.